Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Syifa Syabila Wijaya dengan NPM 062240512658. Saya Intan Pitalita, NPM 062240562756. Saya Zahara Adelia Sani dengan NPM 062240512667. Kami dari kelompok 6, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Topik pembahasan: latar belakang, prinsip kebijakan perimbangan keuangan, dasar pendanaan perimbangan keuangan. Latar belakang, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Pemerintah pada hakikatnya mengemban 3 fungsi utama, yakni: pertama, fungsi distribusi; kedua, fungsi stabilisasi; dan ketiga, fungsi alokasi. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan, dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Lain-lain pendapatan yang sah. Dalam lain-lain pendapatan selain hibah, Undang-Undang 3 Maret tahun 2004 juga mengatur pemberian dana darurat kepada daerah karena bencana nasional atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD. Pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan salah satu pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi pinjaman daerah yang diatur dalam Undang-Undang 3 Maret tahun 2004. Pokok-pokok muatan Undang-Undang 3 Maret tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut. Pertama, penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan pemerintahan dan pemerintahan daerah sesuai asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kedua, penambahan jenis dana bagi hasil dari sektor pertambangan panas bumi, pajak penghasilan PPh pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21,33. Ketiga, pengelompokan dana reboisasi yang semula termasuk dalam komponen dana alokasi khusus menjadi dana bagi hasil. Keempat, penyempurnaan prinsip pengalokasian dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kelima, pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Keenam, penegasan pengaturan sistem informasi keuangan daerah. Prinsip kebijakan perimbangan keuangan. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian antara pemerintah dan pemerintahan daerah, serta merupakan bagian dari pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugas bantukan kepada daerah. Perimbangan keuangan ini merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Stabilitas pada ketentuan ini adalah stabilitas kondisi perekonomian nasional. Sedangkan keseimbangan fiskal adalah keseimbangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah serta antar daerah. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Pinjaman daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Lain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan di atas. Dasar pendanaan perimbangan keuangan. Ada 3 penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yaitu: pertama, pelaksanaan desentralisasi yang didanai APBD. Kedua, pelaksanaan dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh gubernur dan didanai APBN. Ketiga, tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh gubernur dan didanai APBN sesuai dengan besarnya beban kewenangan yang dilimpahkan dan atau tugas pembantuan yang diberikan. Sekian video animasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.